Megawati Soekarnoputri titip pesan ke Kim Jong-un, begini isinya, adalah sebuah kisah yang mengguncang tatanan politik dunia, di mana Megawati Soekarnoputri, melalui pesan simbolik yang mengandung warisan sejarah, menjadi kunci bagi pembukaan pintu perdamaian antara Korea Utara dan Selatan. Dalam cerita ini, Kim Jong-un, pemimpin yang terkenal keras, memilih untuk mempertaruhkan segala-galanya demi sebuah pertemuan bersejarah, meskipun dikelilingi oleh ancaman internal dan eksternal yang bisa menghancurkan dirinya. Langkah kontroversial ini tidak hanya mengubah wajah geopolitik Asia, tetapi juga menggugah pertanyaan mendalam, apakah perdamaian sejati bisa tercapai, ataukah itu hanya ilusi yang diciptakan oleh tangan-tangan kekuasaan yang bermain di belakang layar. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kisah ini mengguncang hati. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Episode 1, Wasiat Sang Putri Soekarno. Malam itu, Jakarta diselimuti hujan gerimis saat berita tersebar, Megawati Soekarnoputri dilarikan ke rumah sakit pusat militer. Di ruang perawatan, hanya suara alat monitor jantung yang terdengar. Tubuh renta Megawati terbaring lemah, namun matanya masih menyala, bukan karena rasa sakit, tapi karena ada satu hal yang belum sempat ia lakukan. Ia menggenggam erat tangan Adit Prakoso, seorang diplomat muda, dan berbisik dengan suara parau, "Adit, ada pesan yang harus kau sampaikan ke Kim Jong-un." Hanya dia yang akan mengerti, seperti kakeknya dulu. Semua orang di ruangan itu terdiam, bingung dan gemetar, karena tak seorang pun tahu apa maksud dari kalimat itu. Beberapa menit kemudian, Megawati meminta dibawakan sebuah kotak tua berukir lambang Garuda dan huruf Korea klasik yang telah memudar. Di dalamnya ada secarik kain kuning kemasan, terbungkus rapi bersama surat bertuliskan tangan Soekarno dalam aksara Hanja. Matanya berkaca-kaca saat menyerahkannya kepada Adit. "Ini bukan sekadar surat," katanya. "Ini adalah warisan yang bisa menentukan nasib Asia Timur, dan itu dimulai dari Korea, dari dua saudara yang saling melupakan akar yang sama." Tangannya bergetar saat ia menyentuh simbol kecil berbentuk gunung Paektu yang disematkan di sudut kain itu. Setelah Megawati tertidur lemah, para penasihat negara dan menteri luar negeri saling berpandangan. Tak ada yang tahu bahwa selama puluhan tahun, Megawati ternyata menjaga rahasia kuno yang diwariskan ayahnya, rahasia yang bahkan tak diketahui oleh intelijen Indonesia sekalipun. Adit, yang masih berdiri dengan napas memburu, sadar bahwa ia tidak hanya ditugaskan untuk menyampaikan pesan biasa. Ini adalah perjalanan yang bisa mengubah sejarah. Malam itu, hujan makin deras, seolah ikut menyembunyikan gejolak yang mulai bergolak di dalam dirinya. Di luar rumah sakit, lampu-lampu kota Jakarta redup oleh kabut. Adit melangkah ke mobil dinasnya, masih memegang erat surat dan kain simbolik itu. Ia tahu ini bukan sekadar misi diplomatik, ini adalah sebuah wasiat lintas generasi yang dititipkan oleh seorang ibu bangsa, yang dipercaya bukan hanya oleh rakyatnya, tapi juga oleh dua negara yang terpecah karena perang dan ideologi. Dan di balik pesan itu, tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, sebuah janji lama antara Soekarno, Kim Il-sung, dan impian tentang satu Korea. Episode 2, Misteri Surat Gyeongbokgung. Pesawat kepresidenan RI mendarat diam-diam di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, di tengah malam. Adit Prakoso turun tanpa seremoni, hanya ditemani dua pengawal sipil dari Kementerian Luar Negeri. Ia tidak membawa tanda kenegaraan apapun, hanya sebuah koper kecil berisi kotak peninggalan Megawati. Di ruang tunggu diplomatik, Adit disambut oleh seorang pria tua berjubah hitam, Profesor Min Ji-ho, ahli sejarah Korea yang pernah tinggal di Indonesia tahun 1960-an. Ia menatap Adit dengan mata tajam lalu berkata lirih, "Apa yang kau bawa, adalah bagian yang hilang dari sejarah kami." Dalam ruang tertutup di kedalaman Museum Gyeongbokgung, Adit dan Profesor Min membuka surat yang ditulis tangan oleh Soekarno, yang ternyata merupakan bagian dari trilogi perjanjian rahasia antara Indonesia dan Korea Bersatu. Potongan pertamanya telah lama hilang di masa Perang Korea, sementara potongan kedua diyakini berada di Pyongyang, tersimpan dalam arsip keluarga Kim Il-sung. Surat Soekarno berisi peringatan, jika perpecahan dua saudara ini terus dibiarkan, akan muncul malam panjang bagi Asia. Tapi jika kalian bersatu dalam simbol ini, Gunung Paektu dan bintang merah putih, maka pagi hari akan datang lebih cepat dari yang dikira. Mata Adit bergetar saat membaca kalimat itu. Ia teringat wajah Megawati, tubuh lemah yang penuh semangat dan kesungguhan. Surat itu bukan hanya pesan damai, tapi kode warisan spiritual dan kultural yang mengikat tiga pemimpin revolusioner, Soekarno, Kim Il-sung, dan Lee Syngman. Namun Profesor Min memperingatkan, jika surat ini jatuh ke tangan yang salah, bisa dianggap sebagai upaya penggabungan ideologi yang berbahaya. Kau harus menyerahkannya langsung ke tangan Kim Jong-un. Tidak ada jalur resmi, tidak ada perlindungan. Ini adalah misi lintas batas dan waktu. Di luar, kabut mulai turun menutupi istana lama itu, seolah menyembunyikan peristiwa penting yang sedang terjadi di dalamnya.
Adit memandangi surat itu sekali lagi, lalu menatap peta yang diberikan Profesor Min, rute rahasia menuju zona demilitarisasi yang akan membawanya masuk ke Korea Utara lewat jalur diplomatik tersembunyi. Ia sadar, setiap langkah yang ia ambil bisa memicu perang, atau mengakhiri luka 7 dekade. Dan malam itu, langkah pertama menuju Pyongyang pun dimulai, dengan satu pesan, jangan biarkan janji masa lalu menjadi abu di masa depan. Episode 3, Adit, Sang Utusan. Angin dingin menerpa wajah Adit saat ia berdiri di titik perbatasan tak bertanda di zona demilitarisasi Korea, DMZ. Jalan setapak di depannya ditumbuhi ilalang liar, dijaga diam-diam oleh prajurit tua Korea Utara yang mengenakan seragam lusuh tanpa pangkat. Tidak ada sambutan diplomatik, tidak ada pengawalan resmi, hanya isyarat kepala, dan Adit pun dipersilakan lewat. Di dalam ranselnya, pesan Megawati tersimpan rapat bersama kain kuning yang mengandung simbol Gunung Paektu, seperti peti suci yang menggetarkan sejarah. Di dadanya, degup jantungnya terasa seperti genderang perang, meski ia tahu misi ini adalah tentang damai. Di Pyongyang, segalanya sunyi. Mobil tanpa plat nomor membawanya menembus jalanan kosong kota yang terasa seperti waktu yang berhenti. Ia diturunkan di sebuah rumah tua bergaya kolonial, tempat ia bertemu dengan perempuan tua bernama Choi Hyun-suk, pelayan pribadi keluarga Kim sejak zaman Kim Il-sung. Tatapannya tajam, suaranya berat. "Kau seperti ayahmu," katanya tiba-tiba, seolah mengenali darah Prakoso yang dulu mengawal Soekarno. "Kami telah menunggumu sejak 1965. Dan sekarang, kau membawa warisan itu, saat negeri ini berada di tepi jurang." Adit hanya bisa menunduk, merasa seluruh tubuhnya diguncang oleh takdir yang bahkan tidak ia minta. Malam itu, sebelum dijadwalkan bertemu dengan Kim Jong-un secara pribadi, Adit diberi waktu 1 malam di kediaman rahasia tersebut. Di dalam kamar, ia menemukan lukisan tua, Soekarno duduk berdampingan dengan Kim Il-sung dan Lee Syngman, di bawah bendera Korea Lama, satu bangsa, satu tanah air. Di bawah lukisan itu tertulis kalimat dalam bahasa Indonesia, mereka telah menanam. Kita yang memanen. Adit tak bisa menahan air mata. Ia sadar, ia bukan sekadar pembawa pesan. Ia adalah anak dari sejarah yang tertunda, dan malam itu, ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan menyelesaikan apa yang leluhurnya mulai. Namun saat fajar menyingsing, sebuah kabar mengguncang rumah tempat ia menginap, pertemuan dengan Kim Jong-un ditunda. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan, yang tersisa hanyalah kekosongan dan ketegangan di udara. Adit mulai curiga, apakah misi ini sudah bocor? Apakah ada pihak lain yang mengincar pesan ini untuk tujuan gelap? Ia menggenggam erat koper kecil itu. Di luar jendela, bendera Korea Utara berkibar lesu. Dan Adit tahu, langkah berikutnya bisa mengubah takdir dua negara, atau menghancurkan semuanya. Episode 4, Sambutan Dua Korea. Pagi yang kelabu menyelimuti Pyongyang saat mobil hitam berlapis baja datang menjemput Adit. Tanpa penjelasan, ia dibawa ke kompleks bawah tanah yang tidak tercatat di peta manapun. Di sana, di balik pintu baja setebal 1 meter, Adit akhirnya bertemu, bukan dengan Kim Jong-un langsung, melainkan dengan adik perempuannya, Kim Yo-jong. Matanya tajam, sikapnya dingin, namun ia membuka pembicaraan dengan kata yang tak terduga, "Indonesia adalah satu dari sedikit yang kami percaya." Adit membungkuk hormat, lalu meletakkan kotak warisan Megawati di meja antara mereka. Dalam sekejap, ruangan berubah hening. Tak ada yang menyangka simbol itu masih ada. Sementara itu, di Seoul, berita kedatangan Adit secara diam-diam mulai terendus oleh media internasional. Namun alih-alih mengecam, Presiden Korea Selatan mengirimkan pesan pribadi ke Kedutaan Besar Indonesia, meminta Adit untuk juga datang ke Istana Biru setelah menyelesaikan urusannya di utara. "Jika memang benar ada pesan dari Megawati dan simbol Gunung Paektu, maka kami pun berhak melihatnya," katanya. Dunia gempar. Untuk pertama kalinya, dua Korea, yang selalu saling mencurigai, secara diam-diam menghormati utusan yang sama, dari negara yang dianggap netral tapi penuh kenangan sejarah, Indonesia. Di ruang bawah tanah Pyongyang, Kim Yo-jong memperlihatkan kepada Adit sesuatu yang membuat napasnya tercekat, potongan surat kedua dari Soekarno, disimpan di bawah lapisan kaca anti peluru. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Jangan biarkan garis khayal membelah tulang dan darah kalian. Persatuan kalian adalah kunci kebangkitan Asia." Adit merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, surat Megawati dan simbol yang ia bawa adalah potongan terakhir dari trinitas janji sejarah yang jika disatukan, bisa mengguncang fondasi geopolitik modern. Tapi di balik mata Yo-jong, Adit juga melihat ketakutan, takut bahwa jika pesan ini tersebar, faksi militer garis keras bisa menganggapnya sebagai pengkhianatan. Malam itu, Adit duduk sendirian di sebuah kamar kecil, menatap dua potongan surat yang kini menyatu. Tapi sebelum ia sempat memotretnya, pintu kamar diketuk keras. Seorang penjaga berbisik tergesa, "Kau harus pergi sekarang." Detak jantung Adit berpacu. Ia belum tahu siapa yang memerintahkannya keluar, atau apakah ini awal dari pengkhianatan. Namun satu hal pasti, perjalanan belum selesai.
Dan kini, ia harus membawa simbol itu ke Seoul. Dua pemimpin, dua sejarah, dua bangsa, telah membuka pintu yang sama. Dan Adit berdiri di tengahnya, sebagai utusan dari bangsa yang tak pernah dijajah Korea, tapi dipercaya untuk menyatukannya kembali. Episode 5, Langkah Menuju Istana Biru. Pesawat kecil tanpa identitas melintasi langit senyap antara Pyongyang dan Seoul. Di dalamnya, Adit duduk terdiam dengan ransel berisi dua warisan sejarah, surat Soekarno yang kini utuh, dan simbol Gunung Paektu bersulam benang merah putih. Tak ada paspor, tak ada dokumen resmi, hanya satu identitas, utusan dari Megawati, titisan dari era yang pernah mempercayai mimpi tentang Asia yang tak terpecah oleh peluru. Wajah Megawati terbayang di benaknya, lemah namun penuh keyakinan saat berkata, persatuan mereka adalah bagian dari kita. Dan kini, ia membawa janji itu menembus langit yang dulu penuh misil dan kebencian. Saat mendarat di Seoul, Adit langsung dijemput oleh kendaraan resmi negara dan dibawa menuju Cheongwadae, Istana Biru. Tapi kali ini, bukan hanya pengawalan sipil, militer Korea Selatan pun ikut mengawasi. Keadaan politik di dalam negeri mulai bergolak. Beberapa kelompok menuduh pemerintah menyambut agen Korea Utara, sementara yang lain menyebut Adit sebagai jembatan perdamaian Asia Timur. Di balik kaca jendela mobil, Adit melihat para demonstran mengibarkan dua bendera, bendera Korea Selatan dan bendera nasional Indonesia, berdampingan. Hatinya bergetar, ia bukan lagi sekadar diplomat. Ia telah menjadi simbol. Di dalam ruang pertemuan rahasia Istana Biru, Adit akhirnya diperkenalkan pada Presiden Korea Selatan. Tak ada basa-basi, sang presiden langsung berkata, tunjukkan padaku, apa yang dulu dipercayai Soekarno, yang kini Megawati wariskan. Dengan tangan gemetar, Adit membuka surat yang kini telah utuh. Sang presiden membacanya perlahan, lalu menatap langit-langit ruangan dengan air mata tertahan. Ayahku dulu hampir mati di Perang Korea. Tapi ia pernah bilang, bahwa jika ada satu bangsa di luar Korea yang memahami luka kami, itu adalah Indonesia. Di ruangan itu, keheningan berubah menjadi pengakuan. Luka sejarah kembali terbuka, tapi kali ini, untuk disembuhkan. Namun, sebelum Adit sempat menyerahkan simbol Gunung Paektu secara resmi, sebuah ledakan informasi terjadi, media internasional membocorkan keberadaan surat dan simbol itu. Washington, Tokyo, dan Beijing mulai menghubungi Seoul dengan nada curiga. Apakah kalian akan bersatu dengan Utara? Apakah kalian sedang menggali kembali mimpi berbahaya itu? Dunia mulai panik, dan Adit menyadari, pesan yang ia bawa tak hanya memulihkan dua saudara yang terpisah, tapi juga mengancam tatanan kekuasaan global. Kini, ia dihadapkan pada pilihan, tetap sebagai utusan damai, atau menjadi pemicu perubahan dunia yang belum siap menerima kebenaran masa lalu. Episode 6, Jawaban dari Utara. Di Pyongyang, suasana mendadak berubah. Ruang rapat utama Komite Sentral dipenuhi ketegangan setelah bocornya berita mengenai surat Soekarno dan simbol Gunung Paektu. Kim Jong-un berdiri di depan layar besar, memperhatikan potret surat yang sudah tersebar ke media asing. Para jenderal di sekitarnya menuntut reaksi keras, beberapa bahkan menyarankan penahanan Adit sebagai agen yang menggoyang stabilitas kawasan. Namun Kim Jong-un tak segera merespons. Ia hanya menatap dalam pada simbol yang dijahit tangan oleh Megawati, seolah menemukan bagian dari masa kecil yang selama ini terkubur dalam propaganda. Setelah hampir 1 jam diam, Kim Jong-un akhirnya berkata pelan, kalian lupa, kakekku pernah bersulang dengan Soekarno. Mereka tidak hanya berbicara tentang komunisme. Mereka bicara tentang kehormatan Timur. Ucapannya mengejutkan seluruh ruangan. Ia lalu mengangkat tangannya, menahan para jenderal yang hendak bersuara. Selama ini kita hidup dalam dinding. Tapi Megawati, perempuan dari negeri jauh, berani mengingatkan kita pada janji lama yang bahkan kita sendiri telah buang. Kim Jong-un lalu memerintahkan sesuatu yang tak terduga, kirim surat balasan, langsung ke Jakarta. Bukan lewat kedutaan, tapi lewat tangan Adit sendiri. Sementara dunia internasional terus mengintai gerak-gerik Adit di Seoul, dari Pyongyang terbang surat bersegel merah dengan simbol bintang merah dan Gunung Paektu. Surat itu ditulis langsung oleh tangan Kim Jong-un, tanpa juru bicara, tanpa sensor partai. Isinya bukan ancaman, bukan pula rayuan diplomasi. Tetapi pengakuan, kami di Utara telah terlalu lama hidup dalam bayang luka. Tapi jika negeri Anda, Indonesia, masih percaya bahwa ada jalan untuk dua Korea bersatu, maka biarlah warisan Megawati menjadi kunci pertama. Saya siap membuka pintu. Dunia terdiam, surat itu tiba seperti petir di langit yang selama ini hanya penuh kabut. Dan di Jakarta, dari ranjang rumah sakit yang diselimuti alat-alat medis, Megawati menangis diam-diam saat Adit membacakan isi surat itu melalui sambungan video. Suaranya pelan namun penuh wibawa, aku hanya menunaikan janji Bung Karno. Jika dua Korea bersatu lewat tangan kita, maka Indonesia bukan hanya saksi sejarah, kita bagian dari takdir Asia.
Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Megawati meminta konferensi pers terbuka. Dunia menanti. Tapi lebih dari itu, satu pertanyaan kini menggantung di udara. Jika Kim Jong-un sudah membuka pintu, apakah Korea Selatan berani melangkah masuk? Episode 7, di ambang keputusan. Kim Jong-un duduk di ruang rapat Komite Sentral, menatap surat balasan dari Seoul yang akhirnya sampai. Sejak ia mengirimkan pesan kepada Megawati, ia tahu betul bahwa pertemuan ini bukan sekadar soal dua negara, ini soal patah dan sembuhnya hati bangsa. Ia memanggil seluruh jajaran elit partainya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Para jenderal berbicara keras, memperingatkan bahwa membuka pintu untuk negosiasi dengan Selatan berarti mengizinkan pengaruh asing masuk ke dalam negeri mereka. Kita telah cukup lama hidup dalam ketegangan, kita tidak bisa melakukannya, ujar salah satu jenderal dengan nada keras. Namun, Kim Jong-un tetap diam, merenung, seolah merasakan sebuah beban yang lebih berat dari biasanya. Kemudian, dengan tatapan tajam, Kim Jong-un berkata dengan suara tegas, sejarah kami, darah kami, bukan untuk dimainkan oleh kekuatan luar. Tetapi jika ada satu jalan yang dapat menyatukan kami, kita tidak boleh takut untuk menempuhnya. Ia bangkit dari kursinya, menghadap peta besar Korea, yang terbagi oleh garis yang tak terlihat, garis yang selalu memisahkan saudara-saudara yang seharusnya satu. Dunia melihat kita sebagai bangsa yang terbelah, tetapi saya tidak ingin anak-anak kami mengenal garis itu. Jika ini adalah peluang untuk menyembuhkan luka lama, maka saya akan memimpin. Saya akan buka pintu itu. Semua yang hadir terdiam, mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari pemimpin mereka. Kim Jong-un kemudian memerintahkan untuk mempersiapkan sebuah pertemuan terbuka dengan Presiden Korea Selatan di zona demilitarisasi, di tempat yang tidak terjamah oleh pengawasan internasional. Kita tidak bisa memberi dunia kesempatan untuk mengatur apa yang terjadi di tanah kita, ujarnya. Tetapi ia tahu, meskipun dunia internasional memandang penuh curiga, keputusan ini adalah langkah terbesar dalam hidupnya. Ia memilih untuk bertindak berdasarkan keyakinan yang selama ini disembunyikan, bahwa perdamaian sejati datang hanya ketika kedua belah pihak berani membuka hati dan melupakan masa lalu. Namun, beberapa jam setelah keputusan itu diambil, informasi mengejutkan datang, sebuah serangan cyber besar-besaran melanda sistem pemerintahan Korea Selatan, menargetkan data diplomatik mereka. Sebagian besar sistem keamanan negara terganggu, dan beberapa pejabat di Seoul menyarankan agar pertemuan itu dibatalkan. Kim Jong-un, yang mendengar kabar ini, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, wajahnya justru berubah menjadi lebih tegas. Ini adalah ujian terakhir. Kita akan tetap bertemu, meskipun dunia mencoba menggoyahkan tekad kita. Kalau perdamaian benar-benar ingin tercapai, kita harus berjalan melaluinya bersama, tanpa mundur. Kim Jong-un telah memutuskan, apapun yang terjadi, pertemuan itu harus berlangsung. Episode 8, Keputusan Tak Terduga. Malam itu, ruang rapat di Pyongyang terasa lebih sunyi dari biasanya. Kim Jong-un berdiri di hadapan peta besar, tangan terlipat di belakang punggung. Menatap garis demilitarisasi yang memisahkan dua bangsa, serangan cyber yang mengguncang Korea Selatan semakin memperumit rencana pertemuan yang sudah dijadwalkan, namun ia tak menunjukkan tanda-tanda mundur. Bahkan setelah menerima laporan bahwa beberapa sistem keamanan Seoul hancur, matanya tetap tajam, penuh tekad. Ia tahu, setiap langkah yang diambil akan menjadi titik balik sejarah, dan jika ia mundur sekarang, maka masa depan perdamaian akan menjadi lebih gelap. Jika mereka takut bertemu kita hanya karena ancaman cyber, kita tidak bisa berharap mereka akan pernah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan sejarah kita, ujar Kim Jong-un dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Kami tidak menyerah pada ketakutan, dan kami tidak akan membiarkan dunia mengatur langkah kita. Dengan satu isyarat tangan, ia memerintahkan pertemuan tetap dilaksanakan, dengan atau tanpa persetujuan dari Seoul. Ia tahu bahwa dunia mungkin akan mengkritik keras, tapi dalam hatinya ia merasa bahwa ini adalah momen yang harus mereka jalani, momen yang bisa mengubah nasib dua negara, bahkan dunia. Namun, beberapa menit setelah keputusan itu diambil, sebuah laporan mengejutkan datang. Kim Yo-jong, adik perempuannya, mengirimkan pesan pribadi kepada Adit, yang kini tengah berada di Seoul. Pesan itu berisi instruksi untuk Adit, jika Kim Jong-un bersikeras melanjutkan pertemuan ini, maka kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jangan biarkan hal buruk terjadi, jaga agar niat baik tetap utuh. Kata-kata ini seakan menjadi bayang-bayang yang menyelimuti langkah Kim Jong-un. Ia tahu, meskipun niatnya adalah untuk berdamai, ada kekuatan-kekuatan yang bersembunyi di balik layar, yang siap menggagalkan pertemuan tersebut. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan tekad bulat, Kim Jong-un berangkat ke titik pertemuan di DMZ, tempat yang menjadi saksi bisu dari pembelahan dua Korea selama lebih dari 7 dekade. Namun, saat kendaraan pembawa Kim Jong-un memasuki area perbatasan, ia merasakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Bukan hanya ketegangan fisik, tetapi ketegangan antara hati dan pikiran, antara dua dunia yang terpisah.
Saat ia melangkah keluar dari mobil dan mendekati meja perundingan yang sederhana, ia sadar bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang dua pemimpin. Ini tentang bagaimana sejarah akan menilai apakah mereka berani mengakhiri pertikaian atau justru menambahnya dengan keputusan yang salah. Episode 9, Pertemuan di DMZ. Hari itu, langit di sepanjang DMZ tampak gelap, seakan mencerminkan ketegangan yang meliputi pertemuan besar itu. Kim Jong-un melangkah dengan hati yang berdebar, namun wajahnya tetap keras, penuh kewibawaan. Ketika ia tiba di meja perundingan yang terletak tepat di tengah garis batas yang memisahkan dua dunia, perasaan aneh menghantui dirinya, antara harapan dan kecemasan. Semua mata tertuju padanya. Di hadapannya, Presiden Korea Selatan sudah duduk dengan ekspresi yang sama serius, sementara perwakilan dari negara-negara besar memantau dari jauh, menahan napas. Langkah pertama mereka di wilayah netral ini akan menulis bab baru dalam sejarah dunia. Kim Jong-un memandang ke arah Presiden Korea Selatan, namun tidak berkata-kata dulu. Waktu terasa melambat, suara detik jam di telinga terasa lebih keras. Baru setelah beberapa menit hening, ia membuka mulut. Saya tidak pernah menginginkan perpecahan seperti ini, ucapnya pelan, tetapi tegas. Kami dipaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebencian selama puluhan tahun. Dan hari ini, saya di sini bukan hanya sebagai pemimpin Korea Utara, tapi sebagai seorang pria yang ingin mengakhiri semuanya. Kata-kata itu menggema di udara, begitu sederhana namun penuh beban. Kim Jong-un tahu bahwa sekali dia berbicara, tidak ada jalan kembali. Namun, tepat ketika mereka mulai berbicara lebih lanjut tentang langkah-langkah perdamaian, sebuah panggilan dari Pyongyang mengganggu percakapan. Salah satu jenderal tertinggi mengirimkan pesan mendesak bahwa kelompok militan pro-kekuatan keras di Korea Utara mulai membuat kerusuhan, menyatakan penolakan terhadap pembicaraan ini. Jika Kim Jong-un melanjutkan pertemuan ini, kami akan menggulingkan pemerintahannya, ancam pesan itu. Ketegangan semakin meningkat. Kim Jong-un yang baru saja mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri konflik, kini harus menghadapi ancaman yang bisa mengguncang segalanya. Dengan wajah yang tidak terlihat ragu, Kim Jong-un menatap Presiden Korea Selatan dan berkata, ini adalah keputusan saya. Jika kita harus memulai dari sini, maka biarlah sejarah yang akan menilai kita, bukan ancaman dari kelompok yang tidak memahami arti perdamaian. Dengan tekad yang semakin membara, ia melangkah maju dan menandatangani dokumen yang disusun sebagai dasar perjanjian damai antara dua negara. Suara pena yang menembus kertas di ruang yang sunyi itu seakan menjadi suara pembuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah, meski di luar, badai ancaman dan protes semakin menguat. Kim Jong-un telah membuat keputusan berani, dan sekarang dunia akan menunggu dampaknya. Episode 10, Langkah Terakhir. Ketegangan di Pyongyang hampir tidak bisa dipahami oleh dunia luar. Kim Jong-un kembali ke istana dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Meskipun pertemuan di DMZ berhasil menghasilkan perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ia tahu bahwa keberhasilannya tidaklah sempurna. Kelompok-kelompok militan yang menentang perjanjian itu semakin menguat, mengancam stabilitas negara dan posisinya sebagai pemimpin. Namun, di dalam hatinya, Kim Jong-un tetap yakin bahwa langkah yang diambilnya adalah langkah yang benar, meskipun ancaman dan perlawanan tidak pernah berhenti menghantui. Di ruang rapat utama istana, Kim Jong-un berdiri menghadap jendela besar, memandang keluar, ke arah lanskap yang sering ia anggap sebagai simbol kekuasaan. Namun kali ini, pandangannya kosong, seperti mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan politik. Saat ia berbalik, adiknya, Kim Yo-jong, masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi serius. Kak, kita tidak bisa terus-menerus menantang dunia luar dan menentang kelompok yang tidak sependapat dengan kita, katanya, menatapnya tajam. Mereka akan menghancurkan kita dari dalam jika kita tidak hati-hati. Kim Jong-un menghela napas panjang, kemudian berkata dengan suara penuh tekad, saya telah membuat keputusan. Jika perdamaian ini gagal, maka biarlah itu menjadi kesalahan saya. Pagi berikutnya, di Seoul, kabar tentang pertemuan damai itu mulai menyebar lebih luas. Dunia bereaksi dengan campuran kekhawatiran dan harapan. Di Pyongyang, Kim Jong-un memerintahkan agar seluruh negara bersiap menghadapi kemungkinan reaksi keras dari negara-negara besar yang selama ini menentang proses perdamaian ini. Kita telah membuka jalan bagi perdamaian, tetapi kita tidak bisa mengharapkan dunia akan memberi kita ruang tanpa tekanan, ujarnya kepada para jenderalnya. Keputusan ini, meskipun berisiko tinggi, adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus kebencian dan memulai lembaran baru bagi kedua Korea. Namun, setelah beberapa hari penuh ketegangan, sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari Washington. Amerika Serikat dan sekutunya mulai menunjukkan dukungan terbuka terhadap langkah Kim Jong-un, meskipun dengan syarat. Mereka menginginkan jaminan dari Korea Utara bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir dengan perpecahan baru atau perubahan regime di dalam negeri. Kim Jong-un membaca surat itu dengan tenang, lalu menatap langit. Mereka akhirnya mulai melihat kita sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman, gumamnya. Sebelum berbalik dan memberi perintah, bersiaplah.
Waktunya untuk membuka bab baru telah tiba. Kita akan memimpin dengan cara kita. Langkah terakhir Kim Jong-un bukan hanya tentang perdamaian antara dua Korea, tetapi juga tentang mengubah arah takdir kawasan yang telah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang sejarah kelam.